Jumpa lagi dengan saya Aida Nilnar Luna dalam bincang bersama sesepuh asatidz Pondok Pesantren Anwarul Haromain. Baik, untuk kali ini saya bersama beliau Al-Ustadz Syamsuddin, yaitu salah satu asatidz yang mengajar di Pondok Pesantren Anwarul Haromain di Sambaruharjo, Kecamatan Turinan, Kabupaten Trenggalek. Pada siang hari ini saya akan berbincang sedikit mengenai profil dan latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Anwarul Haromain Desa Baruharjo, Kecamatan Turinan, Kabupaten Trenggalek. Selamat siang Ustaz. Selamat siang. Kaifah halukum ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Ya, di sini saya akan bertanya bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Anwarul Haromain. Jadi Pondok Pesantren ini bermula dari berdirinya sebuah SMP, yaitu tahun 2006. Namanya SMP Terpadu Al-Anwar Medan. Pada waktu itu sebagai tokoh yang menjadi inisiator atau pencetus atau perintis dari pondok ini Al-Mukarram Yai Haji Bahrul Munir. Ini beliau itu asli dari Jember, menantu Al-Manfurullah Yai Haji Mahmud Hasan, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Tolak atau dikenal dengan Pondok Tengah Kamulan. Ini bermula dari ide itu, kemudian dikembangkan dengan dikomunikasikan kepada para tokoh, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan juga termasuk aktivis akademisi. Jadi Pondok Pesantren Anwarul Haromain ini dari inisiatif seorang, yaitu Gus Bahrul, yang disambut dan didukung oleh masyarakat di Baruharjo dan Berenang sekitar. Itu mungkin. Adakah hambatan pada masa berdirinya Pondok Pesantren Anwarul Haromain? Ya, insya Allah setiap program, setiap namanya kegiatan, atau bisa juga, apalagi kalau bicara tentang pendidikan, hambatan itu tentunya ada. Awal-awal hambatan kita satu, kita belum ada tempat yang representatif. Pada waktu itu kita pinjam rumah dari mertua Bapak Wahyudi yang notabene pada waktu itu beliau sebagai kepala desa Baruharjo. Itu ada 2 rumah. Rumah itu yang besar itu miliknya mertua, kebetulan mertuanya itu kan yang bapaknya sudah almarhum, ibunya ikut Bapak Wahyudi. Dan 2 rumah inilah sebagai cikal bakalnya dari awal mula santri Pondok Pesantren Anwarul Haromain. Pada waktu itu ada sekitar anak 31 ya.
kalau tidak salah anak putra 15 atau anak putri 16, saya kurang tahu persis jumlahnya. Tapi itu sudah meliputi dari berbagai pulau, jadi dari Kalimantan, dari Sumatera, bahkan dari Jawa ini hampir semua, mulai dari sana Jawa Barat sana, sampai ke sini. Itu yang putra menempati rumah yang tua itu, kemudian yang putri menempati di rumahnya Bapak Lurah Wahyudi, dan alhamdulillah pada waktu itu di situ ada musola Al-Hikmah. Ini pertama kali perintisan SMP yang akhirnya menjadi pondok pesantren Al-Quran sampai sekarang ini. Terus hambatan yang berikutnya, ya kita awal-awal kan mengelola santri kan, satu untuk anak-anak SMP ini kan memang apa ya, istilahnya masih buak-buakan. Jadi dari tingkat kekerasanan, dari tingkat apa ya, semangat belajar ini memang masih perlu di apa ya, masih perlu dituntun atau dibimbing awal-awal. Bahkan ini ada 5 orang ini yang sebagai berjibaku. Jadi kami setiap malam ini tingkat sampai jam 3 dan sebagainya, sehingga karena rata-rata anak ini tidak bisa tidur. Karena apa? Menjelang tidur dia mesti ngobrol, gurau dengan teman-temannya, agar kita oprak-oprak supaya bagaimana tidur. Itu utamanya yang anak-anak putra. Kemudian alhamdulillah kita berlima pada waktu itu mendampingi mereka, sehingga kita pulang itu kalau anak-anak sudah tidur dan ya sudah kondisi kondom. Itu pun kita juga bagi piket sampai dengan pagi. Itu di antara hambatan. Di samping fasilitas yang lain kita masih apa ya, belum terpenuhi, apalagi asrama. Oh ya Ustaz, pernah ada cerita bahwasanya pondok pesantren An-Nurul Haramain ini berada di 2 desa. Apakah itu fakta atau hanya opini saja? Ini kan begini dah. Kalau Al-Haramain itu kalau kita rujuk itu kan perbatasan di sana itu, Madinah sama Mekah. Belum ada namanya Al-Haramain. Dan alhamdulillah ini memang ini loh. Ini dulu kita semula ini ya kita tempat ini. Ini kan miliknya Pak Haji Royan. Itu kalau tidak salah ini tanahnya itu sekitar 120 atau berapa itu? Atau 80 saya lupa. Berapa? Nah ini yang pagar itu, yang sekarang rumahnya dalam itu yang sana sudah Kamulan. Ya memang ini memang di perbatasan antara desa Ambarwajo dan desa Kamulan. Sehingga kata-kata Al-Haramain itu tepat. Sehingga tapi kalau Al-Anwar, kalau saya runut, kenapa dinamakan Anwar Haramain? Ini ya baru ini kan pertama mondoknya ini kan di sana. Jadi Mbah Maimun Zubair itu. Kemudian mondok yang terakhir ini di Al-Haramain Bujon Malang yang Ulumuddin itu. Jadi dipadukan antara Al-Anwar Sarang dengan Al-Haramain Bujon menjadi Anwarul Haramain. Jadi karena Gus Baru itu sebelum ke Mekah belajar di sana, ini kan berangkatnya kan dari Al-Haramain Bujon Malang. Siapakah tokoh yang ikut berkontribusi dalam berdirinya pondok ini? Ya kalau menyebut tokoh ya. Tapi kalau inisiator pertama ya Gus Baru ini. Karena beliau itu memang latar belakangnya pendidikan, pesantren. Terus pada waktu itu beliau itu kan menjadi anggota Dewan. Jadi anggota Dewan PKB Jawa Timur. Ya sehingga itu ya di sana kalau bicara tentang
merintis ya kaitannya dengan administrasi ya banyak orang. Ini kan pada waktu itu setahu saya dari itu kan menghubungi Pak Haji Mukolis. Haji Mukolis itu kepala SMK Islam Tulinan. Pada waktu itu yang diajak diskusi. Nah dari Pak Haji Mukolis akhirnya saya diikutkan. Kemudian ada namanya Pak Bambang yang sekarang kepala desa Bandojo itu. Ada yang namanya Pak Haji yang Dempok itu namanya siapa? Pak Haji Royan yang pertama kali tanahnya yang dibeli untuk itu. Kemudian ada lagi yang namanya udah ini kan ini tetangga dulu juga ngajar di sini. Tapi ketika mau apa ya istilahnya mau menempati beli tanah ini kan pertimbangannya pertama kapasitas. Kemudian di samping tokoh-tokoh yang lain, termasuk dari beberapa ustadz. Ini ada di sana ada Ustadz Jarwo, ada Ustadz apa itu Husnul Huda, Miftahul Huda, ada itu 5 orang, Ustadz Malik. Kemudian ada lagi yang satunya lagi itu yang dari pondok itu Ustadz Syafa Ahmad Musyafa. Ini kalau dalam segi mekanisme pendirian. Tapi kalau di balik itu juga banyak tokoh-tokoh yang memang tidak kita sebutkan karena apa ya mungkin beliau-beliau itu tidak berkenan untuk disebutkan atau mungkin ya cukuplah ini apa saja yang apa saja lembaga yang ada di dalam pondok ini? Bagaimana? Lembaga, apa saja lembaga yang ada di dalamnya? Awal mula tahun 2006 ini kan SMP terpadu tanpa. Kemudian kalau tidak salah tahun 2008 atau menjelang 2009 kita menulis namanya Aliyah. Kemudian 2 tahun lagi kita menulis namanya SMK. Sehingga di sini ada SMP, MA, SMK. Di samping yang pesantren ini kan ada diniyah mulai dari Ibtidah, Sanawi, kemudian Aliyah. Di samping juga ada apa itu istilahnya pendidikan yang kajian kitab kuning. Karena di sini namanya sekolah terpadu ini kan di sini kan diutamakan ini praktek atau penggunaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sehingga kita tahu bahwa di sini kan kita upayakan semua informasi, pengumuman, dan bahkan anak antar anak ini kan diupayakan kalau tidak menggunakan bahasa kan cukup ini. Sehingga kalau bicara tentang lembaga yang ada di sini ya sudah memenuhi lah antara pendidikan formal dan pendidikan pesantren. Ya Ustaz, terima kasih atas wawasan ilmunya. Semoga pendidikan yang berbasis Islam di Pondok Pesantren Anwarul Haramain ini kedepannya semakin maju dan jaya, banyak dan mumpuni santri-santrinya, dan semoga selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas wawasan ilmunya, semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan untuk semuanya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.